Yang dari Allah kamu bukan sumbernya. terima itu Sumbernya Allah bukan. energi. Sumbernya Allah Roh bukan. manusia yang kamu terima itu roh manusia yang diciptakan dari roh Allah. Emangnya kamu Allah? Enggak, maksudnya sumbernya itu loh. Sumbernya Allah, tapi yang kamu terima Nah, itu bukan sumbernya. Yang kamu terima itu kuasanya, Dek. Gimana ya ngasih taunya Anda ini? Kalau kamu menerima matahari, sinar matahari, mataharinya duar, langsung nampol ke mukamu. Itu esensinya. Yang kita terima ini energinya. Gimana gue bahasa Indonesianya sama orang kayak kamu, Dek? Ya, jangan tertawa ya. Anda saya kasih Anda pemahaman, Anda menolak. Tunggu. Dengar ya, Mr. Man ya. Kau ngapain di sana? Mempermalukan diri. Hah? Bukan mempermalukan diri, Kak. Terus kamu ngapain ke sana? Kita kan mau belajar. Kok belajar kau sama RT 6? Sakit kau. Stres kau. Di mana dalilnya Yesus nyuruh kau belajar sama RT 6? Agak lain memang otakmu, Bang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat Kristen yang menolak pemahaman dari Saudari Agatha mengenai esensi dan energi dari Allah. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang menarik ini, tentunya menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Silakan, Vanilla. Ada yang mau ditanya? Kak Agatha, aku mau tanya. Tuhan Yesus tuh bisa atau boleh nggak sih dipanggil Bapak? Karena kan banyak orang Kristen yang bilang Tuhan Yesus tuh Bapak yang baik gitu kan. Tapi kata Elia Miron tuh di salah satu podcast dia bilang katanya nggak boleh bilang Yesus tuh Bapak karena itu suatu penghinaan kepada anak katanya. Jadi aku tuh bingung, pengen Oke. tahu dari sudut pandang Bapak Kakak dalam tuh. konteks apa? Tunggu, Bapak dalam konteks apa? Di Alkitab dikatakan dia adalah guru, ya kan? Guru itu Bapak, dipanggilnya Bapak. Ada di dalam Alkitab, Yesus juga disebut Bapak, karena Bapak dalam hal mengajar. Jadi boleh nggak sih Yesus itu kita panggil Bapak? Ya, karena dia guru, boleh. Tapi dalam konteks dia adalah guru kita. Bapak itu adalah guru. Gitu. Jadi apakah boleh? Tapi bukan Bapak yang adalah Sang Bapa Allah Tritunggal. Gitu. Boleh dipanggil Bapak. Tapi Bapak sebagai guru. Oh gitu, itu ada ayatnya Kak. Ada ayatnya. Cek aja di Alkitab ada. Ada. Oke. Karena gini, Bang. Kita tahu ya, kalau kita memanggil guru itu manggilnya apa? Bapak atau Romo kan? Imam. Iya. Imam kita aja kita panggil Romo. Maka Yesus itu adalah imam besar kita. Yang dipanggil Bapak itu adalah kemanusiaannya sebagai imam atau sebagai guru. Bukan sebagai Bapa Sang Pencipta. Sebab dia adalah anak tunggal Allah atau firman Allah. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kita berdoa gitu kan Kak, ada kita nyebutin Bapa dulu, habis itu anak dulu. Kita tuh itu fungsinya tuh Simpelnya Kak? sebenarnya Allah Iya. Tritunggal Maha Kudus. Kalau kita panggil Tritunggal Maha Kudus, itu kan sudah otomatis kita menyebut Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Gitu. Oke, siap Kak Agatha. Thank you ya Kak Agatha. Sama-sama, Tuhan memberkati Bang Fadli. Tuhan memberkati juga Kak Agatha. Amin. Itu ya, Bapa tapi secara imam, keimamatannya. Bukan sebagai Bapa yang hakikatnya Allah. Sebab dia adalah anak Allah. Oke, halo. Halo Tony, Jupiter. iya. Ya, Maaf. pencet kah atau mau bertanya? Iya. Aku mau bertanya, Kak. Silakan. Pada Kejadian 2 ayat 7, Hmm. itu kan Allah menghembuskan roh, menghembuskan nafas ya. Betul. Apakah kita emang bagian dari Allah juga, Kak? Kita bukan bagian dari Allah, tapi kita Karena kan menerima kuasanya Allah.
Karena Allah itu esensi. Kita Karena esensinya kan- manusia. Jadi Allah itu memberikan nafas kepada kita itu dalam rupa energi, bukan esensi. Kalau kamu mengatakan kita bagian dari Allah, bukan. Tetapi kita menerima energi, kuasa. Roh itu kuasanya yang kita terima, bukan esensinya. Esensi itu hakikatnya. Jadi kita bukan bagian dari Allah, sebab Allah adalah terang yang tak terhampiri, Allah adalah kasih, Allah adalah roh. Sementara hakikat kita adalah manusia yang berasal dari tanah yang diberikan kuasa atau energinya. Gitu. Karena kan kalau bagian dari Allah, kalau kita dapat bagian dari Allah itu kan bagian dari Allah yang dibagikan ke kita kan. Kalau ini dalam konteksnya kita mendapatkan bagian Iya, kita mendapatkan. dalam kerajaan Allah. Beda dengan kejadian tadi. Enggak, di situ kan bukan ngomongin kerajaan, Kak. Kita Ya. ngomongin bagian dari Allah. Mana di sini tidak ada mengatakan kita bagian. Kejadian 2 ayat 7. 7. Nih kan dengar ya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan nafas hidup ke dalam Nggak, maksudnya- hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Di mana dikatakan kita menjadi bagian dari Allah? Ya, karena kan Allah mengeluarkan dari bagian dia ke bagian manusia gitu. Ke manusia. Mengeluarkan dari bagian dia, apa yang dikeluarkannya memang? Itu menghembuskan. Menghembuskan apa? Kalau Hingga saya manusia itu hembuskan nafas saya ke Anda, saya hilang dong, nafas saya pergi dong pindah ke Anda. Enggak, Terus saya maksudnya mati. itu kan kalau ke Agatha menghembuskan nafas, berarti kan nafas itu part dari Agatha kan? Tapi nafas itu tidak pernah keluar dari saya esensinya. Ya, Yang keluar betul, itu tapi- adalah, dengarkan dulu, yang keluar itu adalah energi. Anda tahu bedanya energi dengan esensi? Anda tahu Energi itu matahari, persoalan, Kak. ya saya kasih contoh. Matahari, kita ini dapat matahari, sinarnya itu adalah energinya. Tetapi esensinya nggak akan kita bisa gapai. Kita tidak menerima esensi dari matahari, tapi energi dari matahari yang kita terima. Itu saya kasih contoh, tapi bukan itu definisinya. Jadi ketika Allah menghembuskan nafas, ini kan dikatakan nafas hidup, berarti roh manusia, roh ciptaan, bukan roh Allah sang pencipta. Tidak Iya, ada berarti roh itu konteksnya di berasal sini dari Allah, kan? dikatakan bagian dari Allah. Gimana? Roh itu berasal dari Allah kan? Nafasnya manusia Ya, berasal nafas dari itu berarti Allah. berasal dari Allah kan? Nafas ciptaan itu dia ciptakan untuk kita. Tapi bukan nafas Iya. pencipta yang kita terima. Enggak, Kuasanya, maksudnya itu Abang ngerti kuasa? asalnya itu apakah dari Asalnya dari esensi yang kita terima energi. dari Esensi yang kita terima energi. Yang Allah kamu bukan terima itu energi. Sumbernya Allah bukan? Sumbernya Roh Allah bukan? manusia yang kamu terima itu roh manusia yang diciptakan dari roh Allah. Emangnya kamu Allah? Enggak, maksudnya sumbernya itu loh. Sumbernya Allah, tapi yang kamu terima Nah. itu bukan sumbernya. Yang kamu terima itu kuasanya, Dek. Gimana ya ngasih taunya Anda ini? Jadi kau merasa dirimu Allah gitu? Saya gimana lagi menjelaskannya? Sekarang Aku saya nggak tanya. menanyakan part di situ sebenarnya, Kak. Saya kasih analogi ya. Kamu ini nggak ngerti Enggak, energi aku sebenarnya bukan menanyakan di situ poinnya. Aku cuma menanyakan pada saat itu kan kita terima bagian dari Allah gitu ya. Bukan. Berarti Yang kamu terima kuasanya Allah. Kok bagian dari Allah? Dari tadi udah saya jawab. Kok kamu ini ngeyel banget? Saya bilang kamu itu menerima kuasanya, energi dari roh Allah. Bukan roh Allah diterima sama kamu. Bukan esensinya, Dek. Kalau kamu menerima matahari, sinar matahari, mataharinya duar, langsung nampol ke mukamu. Itu esensinya. Yang kita terima ini energinya. Gimana gue bahasa Indonesianya sama orang kayak kamu, Dek? Ya. Jangan tertawa ya. Anda saya kasih Anda pemahaman, Anda menolak. Jangan menertawai ilmu yang saya berikan. Kamu tanya kemanapun, kamu belum tentu dapat ilmu, energi, dan esensi yang seperti saya ajarkan. Kamu menertawakan saya, kamu menghina saya. Kurang ajar kamu. Masa iya?
Berarti kamu menerima bagian dari matahari. Bukan. Kamu menerima dari sinarnya saja. Kamu yang nggak ngerti energi dan esensi kok. Misalnya dikatakan ya, pembangkit listrik tenaga air. Yang kau terima itu listriknya atau airnya? Itu aja kamu pikirin, bahasa Indonesiamu berapa? Segini. Nggak ngerti kamu. Kesel loh. Ketika dia menertawakan itu saya kesel. Kenapa? Kamu nggak pinter menertawakan kebodohanmu. Kurang ajar kamu. Coba saya tanya kamu, pembangkit listrik tenaga nuklir. Listrik itu nuklir apa nuklirnya yang kamu terima atau listriknya? Atau energinya yang kamu terima? Ini SDM-mu tambah. Rendah sekali SDM. Muak sekali aku nih orang-orang udah dikasih paham. Pada paham di sini kan? Kalau ada istilah pembangkit listrik tenaga nuklir, listrik itu yang kamu terima atau nuklir itu? Karena esensinya dari nuklir. Nyampe nggak kalian ke situ? Kalian nggak akan nyampe. Udah, minum dulu gua. Logika jangan dilawan sama saya. Kamu yang nggak berlogika. Pada paham kan? Saya harap kalian paham di sini. Yang kita terima itu energi. Merasa kau bagian dari Allah. Allah lah kau. Kok berbuat dosa kau kalau kau Allah? Saya bisa bawa kamu ke situ. Kalau kamu memang merupakan bagian dari Allah, kenapa kamu se-on itu? Allah itu cerdas. Gak nyampe kamu. Udah ya. Kalian itu ketika berapologetika, kalian itu menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam diri kalian. SDM kalian itu berlaku. Kenapa? Pentingnya kalian sekolah, pentingnya kalian belajar bahasa Indonesia untuk ini, untuk komunikasi seperti ini. Pentingnya kalian belajar IPA, pentingnya kalian belajar matematika, sosiologi untuk kayak gini. Jadi kalian itu tidak terlihat SDM rendah. Mengerti? Jadi apologetika itu juga kalian gunakan ilmu-ilmu kalian yang lain. Pendekatan logis itu sangat penting untuk menjabarkan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah sang logos yang dituliskan para nabi dan para rasul. Pernah nyampe ke situ? Ini adalah logos. Logos itu adalah ilmu. Kristus itu. Makanya ada kata biologi, bios dan logos. Logos itu ilmu. Makanya kalian gunakan ilmu kalian untuk menceritakan Alkitab. Kalian gak akan nyampe dalam lingkaran ini. Udah, ya saya geli ketika dia menertawakan kebodohannya. Muak saya nengoknya. Kamu tanya aja sama debaters yang kau suka, belum tentu dia bisa jawab ini. Itu ya. Jangan menganggap dirimu adalah bagian dari Allah. Kamu bukan bagian dari Allah. Kamu hanya ciptaan seonggok tanah yang diberikan nafas hidup. Dikatakan di situ jelas, diberikan nafas hidup, berarti nafas ciptaan, bukan nafas pencipta. Bedakan. Makanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, siapa gerangan yang tahu apa di dalam roh manusia selain manusia itu sendiri? Demikian, tidak ada yang tahu apa gerangan di dalam roh Allah selain roh Allah itu sendiri. Jadi roh Allah dengan roh manusia itu berbeda. Roh manusia itu ciptaan, roh Allah itu pencipta. Ini juga ada kemarin saya lihat debat ya. Allah itu roh, berarti Allah ciptaan karena kau juga punya roh. Bukan, bedakan roh. Definisi roh itu bermacam-macam. Roh itu adalah nafas. Kita bisa lihat di dalam Ayub 3 ayat 44. Tapi roh Allah itu adalah nafas pencipta. Roh manusia, nafas ciptaan. Beda. Saya manusia, kamu manusia. Apakah kamu adalah saya? Tidak. Logikanya gitu. Kamu ciptaan. Pohon pisang ciptaan. Apa kamu adalah pohon pisang? Gak. Ya, beda. Sama-sama ciptaan. Tapi bukan artinya batu adalah kamu. Karena batu diciptakan, kamu diciptakan. Saya nggak mau mengakui diri saya batu. Ya nggak? Cute Gemini. Yesus utusan, betul. Dia diutus baru jadi manusia. Keren ya? Tidak ada yang menolak.
Tidak ada yang menolak bahwa Yesus itu diutus. Yang diutus itu adalah firman. Ya. Jadi tadi ada juga yang sampai typing panjang kali lebar kali tinggi di postingan saya. Yesus itu nabi, ayatnya Yesus itu nabi. Yesus itu juga Tuhan. Yesus itu Allah. Dia semuanya. Kenapa? Kalau Yesus itu dikatakan utusan, Yesus itu dikatakan nabi, Yesus itu dikatakan Allah, itu benar semua. Nggak ada orang Kristen yang nolak kenabian Yesus. Nggak ada yang nolak kepengutusan Yesus. Masalahnya adalah yang diutus itu hakikatnya Allah. Kalau dikatakan Yesus adalah utusan, maka Yesus itu adalah firman. Itu esensi Allahnya yang diutus, bukan kemanusiaannya. Dia diutus dulu, baru jadi manusia. Berbeda dengan Abraham, berbeda dengan Musa. Musa itu memang sejatinya manusia, baru diutus. Tahu kan? Yesus itu diutus dulu, baru jadi manusia. Kalau Musa, manusia dulu, baru diutus. Beda ya, diksinya beda, artinya beda. Jeli dalam memahami kalimat. Berapa sih bahasa Indonesianya? Aku nggak tahu. Hanya antikris yang menolak dia datang sebagai manusia. Jadi orang Kristen itu tidak menolak kemanusiaannya. Tidak menolak keilahiannya yang datang dalam rupa manusia. Itu. Baca ayat Alkitab saya jangan sembarangan ya. Dengan pikiranmu yang sempit itu. Nggak bisa. Saya akan meluruskan itu. Sampai kalau bisa usus kalian lurus ku bikin. Halo, MR Man. Ya, halo Kak. Ya, selamat pagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih sudah digabungkan. Aku seorang Kristen, Kak. Silakan. Mau bertanya? Ya, mau bertanya tentang kitab kita ini kan kita dihujatin terus tentang kitab, katanya nggak tahu kejelasannya dari mana gitu Kak. Jadi kami butuh penjelasan kepada orang kakak yang sudah mengerti. Apa ini? Halo? Apa penjelasan apa? Tes. Bang, halo? Pertanyaannya apa? Aku belum nangkep pertanyaannya. Gini Kak, saya bertanya tentang sejarah kitab suci. Ya kan kitab suci dihujat terus dengan orang sebelah lah, kita anggap gitu. Kitab suci dihujat? Gimana? Masa benda mati dihujat? Gimana sih? Gimana? Terus apa yang membuat kamu gusar Alkitab dihujat? Saya rasa tidak pernah ada narasi seperti itu ya. Coba gimana? Saya nggak ngerti. Alkitab dihujat? Nggak ada yang melakukan itu, Bang. Semua umat sebelah ini menghormati kok agama kita. Mereka menghormati kitab-kitab kita. Bahkan di dalam kitabnya pun dikatakan Quran membenarkan kitab kita. Nggak ada. Ada ayat di dalam kitab mereka justru Al-Quran membenarkan kitab kita. Abang jangan salah dong. Nggak benar itu. Nggak ada itu, nggak benar. Ya betul. Ya, salah kamu. Justru mereka bilang kitab kita benar. Apa yang mau ditanya? Terus kan tadi kan aku sudah naik komal kan, salah satu dari ada apologet. Naik komal siapa? Itu siapa? Bunda apa tadi, Bunda Rif ya? Bunda Dorce. Yang mana? Ya. Betul. Tunggu. Dengar ya Mr. Man ya. Kau ngapain di sana? Mempermalukan diri. Bukan mempermalukan diri Kak. Terus kamu ngapain ke sana? Kita kan mau belajar.
sakit kau. Stres kau. Di mana dalilnya Yesus nyuruh kau belajar sama RT 6? Agak lain memang otakmu, Bang. Ini kebotolan yang hakiki, Abang jangan jadi tumbler lah. Mau belajar kok sama orang sakit, Bang. Belajar itu di gereja, Bang. Belajar Alkitab itu sama pendetamu. Mau sama orang yang gak jelas. Gimana? Oh, dodol kali kau. Jangan kesana ya, Bang ya. Kamu itu disuruh dimuridkan para rasul, bukan dimuridkan sama RT 6. Aduh, Abang kalau kesana sekali lagi mending Abang mualaf aja, Bang, ya. Saran aku mualaf aja, Bang. Ini adalah kelucuan yang hakiki orang Kristen, ya. Bunda, dia kan RT 6, ya kan? Jadi kalau narasi dia seperti itu ya wajar. Lucu-lucu memang mereka ini. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.